Hai semua, kembali lagi di tutorial car game dengan Python dan Pygame. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, dimana di video kali ini kita akan coba untuk apa ya, berarti membuat sebuah jalan. Jadi kalau misalkan coba kita jalanin game kita, nah ini kan kita udah punya mobil kita di tengah-tengah. Nah nantinya nih layar ini itu akan kita jadikan semacam seperti jalanan gitu. Oke, nantinya kita kan punya beberapa gambar ya di bagian folder objek. Contohnya adalah ini untuk panah jalannya. Lalu ada tribun ya. Tribun nanti bakal kita taruh di bagian kiri dan kanan gitu. Oke. Oke, jadi nantinya kita bakal ngebikin kayak ini tuh kayak semacam jalan gitu ya. Oke. Jadi ya mungkin teman-teman ada sedikit gambaran gitu ya. Oke, kita bakal coba buat nampilin tribunnya dulu ya. Jadi kita bakal coba nge-load tribun, load tribun. Tribun kita bisa gunain pygame.image.load, lalu kita bisa akses file png-nya tribunnya dengan akses folder object folder yang udah kita buat di video sebelumnya. sos.pet.join object folder, lalu diikuti dengan nama file png-nya. Di sini ada tribun.png. Di sini kita bakal gunain convert alpha. Oke, jadi biar dia buat ngilangin transparansi. Dan di sini kita bakal tampilin tribun kita, screen.bleed tribun. Untuk posisinya ini saya coba random aja karena kita cuma mau lihat gambar tribunnya doang. Jalanin. Nah ini dia tribunnya. Tapi di sini teman-teman perhatiin, maaf, tribunnya tuh dia tuh ke kanan ya. Tapi kita tuh mau tribunnya tuh bakal ada di kiri gini, terus dia tuh lurus ke bawah. Nah, jadi kita tuh yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus ngerotate tribunnya. Oke, jadi kita bisa di sini kita bisa gunain pygame.transform.rotate. Nah, sebenarnya di sini saya langsung nulis aja kayak gini ya. Kalian bisa aja bikin variabel mungkin kayak contoh misalkan rotate tribun, lalu di sini kalian gunain pygame.transform.rotate gitu. Tapi di sini saya bakal langsung aja. Jadi kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan kalian pengen misah variabelnya itu boleh aja, terserah kalian gitu. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ya, kita bakal nge-rotate dulu gambarnya gunain pygame.transform.rotate. Ini pygame. Nah, rotate, jadi kita gunain transform, yaitu adalah rotate, dan nantinya selain kita bakal rotate, kita bakal scale. Jadi ini tuh kan tadinya itu kan dia kan rotate ke bawah jadi nantinya otomatis ukurannya pun juga nanti bakal berbeda. Jadi otomatis kita harus nge-scale gambar. Tapi untuk sementara coba kita rotate, dan kita bakal rotate sebesar 90 derajat. Kalau misalkan coba kita jalanin kode kita, nah ini dia, kita udah berhasil ngerotate. Nah, tapi kita mau nge-scale gambar tribunnya itu sampai ke bawah gini. Dan itu bakal nutupin dari pojok sini, pojok sini sampai ke bawah sini. Jadi top left corner sampai ke bawah sini. Oke. Nah, kita bisa bikin variabelnya itu adalah tribun. Nah, tribun kan nanti akan ada di kiri dan di kanan ya. Jadi otomatis kita bikin dua variabel, yaitu tribun kiri dan juga tribun kanan. Karena di sini kita bisa gunain juga pygame.transform.scale ya, karena kan kita mau nge-scale gambarnya. Nah, nge-scale tribunnya tadi kan, karena dia itu kan tadi kan pas kita rotate kan ukurannya kan berbeda ya. Jadi kita mau scale tuh dari atas ke bawah. Nah, kita mau scale apa di sini, dia nerima gambarnya itu kita mau scale tribun. Lalu untuk argumen keduanya dia nerima tuple, dimana itu adalah kita mau scale di posisi X sama posisi Y-nya. Nah, untuk posisi X-nya di sini saya bakal scale sebesar 144, dan untuk posisi Y-nya saya bakal scale sebesar lebar dari layar kita. Oke, jadi di sini saya gunain hedge, dimana kalau misalkan kita cek di sini di atas, nah jadi tingginya adalah 640 gitu. Oke, setelah itu di sini tuh ini saya bisa copy aja karena dia sama ya. Oke, nah kalau misalkan sekarang coba kita tampilin gunain salah satu yang mungkin tribun kiri, kita save, kita jalanin. Nah ini dia, jadi dia lebih
lebih besar ke bawah. Cuman ini kan kita posisinya masih salah ya. Tapi di sini saya bakal benerin. Untuk tribun kiri kita mau posisi X-nya itu adalah minus 100, dan untuk posisi Y-nya kita kasih 0 karena kan kita bakal menggambar tribun itu kan dari atas ya. Jadi kalau misalkan coba kita jalanin, nah ini dia, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk bagian tribun kiri. Dan untuk bagian tribun kanan, screen.plate tribun kanan, itu kita mau posisi X-nya itu adalah lebar layar dikurang 40, dan untuk posisi Y-nya pun juga 0 karena kita seperti yang tadi saya bilang, kita mau ngegambar tribunnya itu dari atas ke bawah. Oke, coba sekarang kita jalanin, kita save, kita coba jalanin. Oke, ada yang salah. Coba kita lihat tribun. Oh, ini saya salah nulis ya, tribun kanan ya, harusnya tribun kanan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini kita sudah berhasil menampilkan tribun kiri dan juga tribun kanan kita. Maaf. Nah, jadi dengan begini, ini tuh seperti apa ya? Seperti di sebuah jalan gitu ya. Jadi lebih bagus gitu ya. Oke. Kita sudah berhasil menampilkan tribun kita, dan sekarang kita mau buat nampilin panah jalannya. Misalkan kita lihat bagian panah. Nah, ini dia. Jadi ini arrow white-nya. Nah, kita bakal nampilin nih panah jalan. Jadi nantinya saya mau bikin tuh kayak di bagian jalannya itu ada panah jalannya gitu, kayak 1 2 3. Jadi kita bakal bikin 3. Mungkin saya bakal coba ngasih gambaran. Saya bakal bikin combination load panah jalan. Coba kita tulis arrow, lalu kita load gambarnya pygame.image.load. Jadi dia itu di folder objek ya. Kita join object folder, itu namanya adalah arrow white.png, lalu kita convert alpha. Coba kita lihat gambar panahnya seperti apa. Screen.plate arrow, sekarang untuk posisi random dulu aja, kita lihat dulu. Ini dia gambar panahnya, cuma ini terlalu besar, jadi nanti bakal kita scale dulu. Jadi kita bisa scale, saya bikin variabel scaled arrow. Nah, ini seperti saya bilang, jadi kalau kalian mau nge-scale sebuah gambar atau nge-rotate sebuah gambar, kalian bisa bikin variabel baru, di mana di variabel inilah kalian ngelakuin rotate atau scale yang gunain transform, atau kalian bisa langsung contoh seperti ini nih, yang tadi sudah saya contohkan. Tapi di sini saya bakal nyontohin kalau misalkan kita ngerotate, kalau misalkan kita ngelot gambar lalu kita rotate atau kita scale dengan dua variabel yang berbeda gitu. Oke, kalau di sini saya bakal ngelakuin scale pygame.transform.scale. Kita mau scale arrow, lalu saya bakal scale di mana x-nya itu 100 dan y-nya ada 50 gitu. Kalau misalkan coba kita ganti, ya tampilin screen.bleed scaled arrow 50 terlihat. Nah, dan sekarang udah jadi lebih kecil. Nah, tapi nanti kita pengen itu ada 3 ya, jadi kita bisa gunain for loop for i in range 3 screen.bleed jadi ada namanya scaled arrow. Untuk posisi x nya itu adalah setengah layar, dibagi 2 dikurang 50, dan untuk posisi y nya itu adalah i kita kalikan sama 230 lalu ditambah 40. Save, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sekarang panahnya tuh kayak ada 3 seperti ini ya, kan? Nah, jadi ada 3 seperti ini. Nah, dia oke. Kita udah bikin jalannya. Dan sekarang kita tuh pengen menganimasikan panahnya. Tapi kita udah punya panah 3 ini, ya kan? Nah, tapi kita tuh mau ngebikin kayak seakan-akan mobilnya tuh kayak jalan gitu. Jadi nanti panahnya tuh bakal ke bawah gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi panahnya tuh bakal kayak ke bawah gitu. Oke, mungkin di sini kalian agak bingung maksudnya seperti apa. Oke, di sini saya bakal coba kita buat ya. Jadi kita bakal ngebikin panahnya tuh seperti dia tuh kayak ke bawah. Oke, oleh sebab itu, nah kita akan membuat kelas dari panahnya. Saya bisa bikin kelas, mungkin saya tulis panah jalan. Lalu di sini kita bisa inherit dari pygame.sprite juga, jadi kita nge-inherit dari kelas sprite.
lalu kita bisa init self.x sama y-nya untuk posisinya. Lalu seperti biasa karena kita inherit, jadi kita harus gunain super. Nah, untuk gambarnya kita bisa gunain gambar yang tadi, namun di sini kan kita kan udah di scale ya. Jadi kita bisa berarti kita bisa tulis langsung seperti ini aja. Jadi kita bisa tambahin di sini pygame dot transform dot scale. Lalu kita kasih di sini 100 sama 50. Jadi di sini saya bikin kita nge-scale langsung gitu ya. Di sini kita bisa cut aja. Ini kita bisa hapus. Yang kita bisa taruh ke bagian sini. Dimana dia untuk properti image-nya self.image itu adalah ini. Oke. Jadi kenapa di sini kita ngebikin kelas yaitu panah jalan seperti ini dan kita inherit dari sini. Jadi nantinya ketika kita bikin kelas ini kan kita kan pasti punya rectangle ya kan. Maaf. Oke, maaf. Nah, kita kan nanti kan punya rectangle. Di mana rectangle itu kan nanti kan punya posisi X sama posisi Y-nya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan posisi koordinat X sama koordinat Y-nya untuk ngebikin seakan-akan nanti kayak panah jalannya itu kayak nanti itu ke bawah jalan gitu. Jadi nanti kayak dia tuh kayak animasi gitu. Oke. Jadi itu alasannya kenapa di sini saya ngebikin kelas nanti untuk mempermudah aja. Dan juga nantinya kita juga bakal ngebikin grup yang dimana grupnya itu hanya berisikan jalannya aja. Jadi list yang berisikan panah jalan aja gitu. Oke. Kita lanjut. Di sini kita bisa bikin properti untuk rectangle-nya self.rect. Kita bisa dapetin dari self.image.getRect. Lalu untuk posisi rect.x-nya kita bisa dapetin dari ini, dari parameter self.rect.y-nya juga dari parameter. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebikin grup yang berisikan panah jalannya aja. Jadi ini saya bakal tulis misalkan panah jalan list atau panah grup gitu ya, panah grup pygame.sprite.group. Nah, di sini saya nggak akan nge-add panah jalan ke dalam alas sprite. Jadi saya hanya akan nge-add ke dalam panah grup. Karena nantinya panah grup ini hanya akan berisikan kelas dari panah jalan aja. Jadi nanti dia tuh nggak akan berhubungan dengan alas sprite. Jadi ini adalah dua buah grup yang terpisah gitu. Oke. Di sini kita bisa nge-add objek dari panah jalan. Jadi kita bisa ngelakuin loop tadi for in range 3. Lalu kita bisa bikin panah dimana kita gunain kelas panah jalan. Untuk posisi X-nya tadi sama ya, lebar layar dibagi 2 dikurang 50, dan untuk posisi Y-nya itu I dikali 230 ditambah 40. Lalu kita bisa add deh ke dalam grup panah group .add panah gitu. Nah, setelah itu kita bisa deh gunain draw screen di sini. Kita bisa gunain panah group.draw karena screen. Nah, karena kan kita di sini gunain grup ya. Dia kan di dalam grup itu ketika kita ngelakuin draw, dia otomatis yang panah ini akan langsung tertampil karena dia kan nge-inherit jadi sprite. Jadi otomatis nantinya grupnya ini itu hanya akan berisikan panah jalan sprite saja gitu. Dan selain kita draw, kita nanti juga pengen nge-update, jadi kita bisa tulis di sini juga panah group.update. Oke, kalau misalkan sekarang coba kita jalanin, kalau kita save, kita jalanin, no, ya kan? Jadi dia juga nampilin panah juga seperti ini. Nah, namun panahnya tidak teranimasi. Nah, oleh sebab itu kita mau ngebikin panah yang teranimasi. Jadi kita di bagian sini kita bisa tulis, kita bakal ngeloop seluruh panah jalan yang ada di dalam panah grup. Jadi kita bisa gunain for panah in panah grup gitu. Lalu kita pengen koordinat rectangle Y-nya panah.rect.y itu kita tambahin 2 gitu. Kalau misalkan sekarang kita save terus kita jalanin, nah lihat sekarang panahnya jalan gitu ya. Namun pas panahnya udah habis, setelah itu panahnya hilang deh. Nah, ya kan? Jadi kita mau ketika dia tuh panahnya habis ya nanti dia bakal muncul lagi dari atas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita mau ngecek kalau misalkan length dari panah grupnya ini, panah grup itu kurang dari 3. Jadi nantinya ketika salah satu panahnya itu habis, ini kan kita kan ada punya 3 panah ya. Ini coba saya save. Nah, ini kan panah jalan nih.
Jadi nanti ketika salah satu panahnya habis, nah dia nanti muncul lagi di sini. Jadi nanti kayak ketika dia ke bawah, nah satu panah habis, nah dia balik lagi ke atas. Tapi nanti misalkan panah kedua habis, dia balik lagi ke atas gitu. Jadi intinya akan selalu ada 3 panah gitu. Nah, untuk pertama kali kita ngecek nih, kalau misalkan length dari panah grup ini kurang dari 3, nah kita mau nge-add lagi nih. Nge-add panahnya. Mungkin di sini kita bikin variable mungkin namanya adalah panah new, lalu kita add dari kelas panah jalan. Untuk posisinya sama, posisi X-nya itu adalah lebar layar dibagi 2 dikurang 50, dan untuk posisi Y-nya, nah kita mau dia tuh kayak seakan-akan dari atas layar ya. Jadi kita bisa tulis min 50. Lalu kita add ke panah group, kita add itu adalah panah new gitu. Nah, misalkan sekarang kita save, kita jalanin. Nah, di sini dia ini belum tampil ya. Nah, kenapa dia belum tampil? Karena ya otomatis kan di sini dia itu masih 3. Karena kan di sini kan kita cuma ngebikin posisi dia itu ke bawah doang. Namun panah grupnya itu masih berjumlah 3. Jadi bagaimana kita ngebikin panah grupnya itu ketika dia sudah melewati tinggi dari layar, dia itu akan kita hilangkan. Nah, kita bisa di bagian kelas panah jalan, di sini kan kita kan nge-inherit dari kelas sprite. Nah, seperti yang di video sebelumnya, saya pernah jelasin alasan kenapa kita nge-inherit dari kelas sprite, karena kita akan menggunakan beberapa eh, ibaratnya fungsi yang ada di dalam kelas sprite. Salah satunya adalah function update. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebikin function update yang dimana kita udah ngelakuin inherit dari kelas sprite, nantinya seluruh properti yang kita update di dalam function ini itu akan terupdate. Karena kan selain kita kan nge-inherit nih dari sprite sini. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam grup. Itu di sini panah grup. Nah, di dalam panah grup kita juga manggil update. Di sini dia panah grup update. Jadi dia bakal nge-update seluruh sprite yang ada di dalam grupnya. Jadi oleh sebab itu kita bisa gunakan function update. Nah, di sini kita bisa cek kalau misalkan posisi Y-nya itu lebih besar dari layar gitu. Nantinya kalau misalkan posisi Y-nya itu lebih besar dari layar, nah kita bisa ngelakuin self.kill. Oke, jadi apa sih self.kill itu? Nah, self.kill itu dimana kita menghilangkan objek ini, sprite ini di dalam game, ya kan? Dia kan nantinya di sini kan kita cek nih, kalau misalkan length dari panah grupnya ini kurang dari 3, kita kan bakal nambahin panah baru, ya kan? Nah, di sini kan terus kita cek lagi di dalam function update, kalau misalkan posisi Y dari panahnya ini itu lebih besar dari tinggi layar, nah kita bakal hilangin, jadi kita bakal kill. Jadi kita hilangin dia dari game kita. Nah, setelah itu nantinya karena otomatis kan di sini dia bakal ke trigger ya, karena kan di length dari panah grup kan kurang dari 3. Nah, setelah itu dia bakal nge-add panah baru, dimana posisi X-nya adalah ini dan posisi Y-nya adalah min 50 gitu. Sekarang kalau misalkan coba kita save, lalu kita jalanin kode kita. Nah, ini dia, panahnya hilang, habis itu dia muncul lagi. Panahnya hilang, dia muncul lagi, nah kan? Oke, jadi ini adalah animasi panah yang saya maksud gitu. Jadi dia panahnya 3, habis itu nanti pasti ke bawah. Nah, ini jadi dia pas ke bawah ini dia tuh di kill ya. Jadi kita tuliskan di sini kan. Jadi mana tadi self.kill. Nah, ini dia. Jadi ketika posisi rectangle dari Y-nya itu lebih besar dari tinggi layar, ini kan tinggi layar nih. Nah, habis itu kita kill. Nah, setelah kita kill, otomatis ini kan panah grupnya kan jadi sisa 2 kan. Nah, setelah dia dicek, nah wah ternyata length dari panah grupnya nih kurang dari 3. Nah, habis itu dia nge-add panah baru deh dengan posisi di sini gitu. Jadi terus ke bawah hilang sisa 2, habis itu tambah lagi. Terus jalan, nah sisa 2 nih tambah lagi. Ya kan, sisa 2 tambah lagi gitu. Jadi itu dia. Kita sudah berhasil menambahkan jalan kita, di mana kita sudah menambahkan tribun di kiri dan kanan, dan juga kita sudah menganimasikan panah kita. Jadi sekarang seperti seakan-akan mobilnya kayak jalan gitu ya. Oke. Dan kita juga tadi sudah belajar tentang contohnya adalah bagaimana kita ngelakuin rotate, scale, transform. Oke. Jadi itu dia. Kita sudah berhasil menambahkan tribun dan juga menganimasikan jalanan. Jadi seakan-akan mobilnya tuh kayak sedang berjalan di jalan gitu ya. Walaupun kita di sini belum bisa gerak ke kanan dan ke kiri ya, tapi namun di video selanjutnya mungkin kita bakal coba untuk menambahkan kontrol ke player kita gitu. Oke. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.